Pada awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria paruh baya yang bernama Elliot, yang merupakan pengurus rumah duka, dan sekaligus pemilik dari rumah duka itu sendiri. Di hari itu, terlihat Elliot yang sedang mempersiapkan pemakaman seorang pria tua. Sembari mengambil foto, Elliot kemudian berbicara kepada mayat tersebut, seakan-akan mayat itu bisa mendengarnya. Di tempat lain, ada seorang wanita bernama Anna, yang merupakan seorang guru sekolah dasar. Dia sedang bersama dengan pacarnya yang bernama Paul, yang merupakan seorang pengacara. Saat itu, Anna tampak termenung seperti sedang memikirkan sesuatu. Paul yang mengira jika Anna sedang marah kepadanya, bertanya apakah Anna baik-baik saja. Anna menjawab, dia baik-baik saja. Namun ketika sedang mandi, Anna tiba-tiba mengalami mimisan, yang menandakan jika Anna mengidap suatu penyakit, tapi dia tidak ingin memberitahukannya kepada siapapun. Suatu hari, di sekolah tempat Anna mengajar, terlihat ada seorang anak yang bernama Jack, yang sedang dibully oleh dua anak lain. Anna yang melihatnya pun segera melerainya, dan menyuruh kedua anak itu pergi dari sana. Setelah selesai mengajar, Anna lalu menyempatkan diri untuk pergi ke acara pemakaman guru piano, yang baru saja meninggal. Yang dimana, itu adalah pemakaman pria tua, yang jasadnya diurus oleh Elliot saat di awal film. Setibanya Anna di rumah duka. Untuk yang pertama kalinya, Anna bertemu dengan Elliot pemilik rumah duka tersebut. Dan ketika Anna melihat mayat sang guru piano, mulut mayat itu tiba-tiba terbuka, yang seketika membuat Anna terkejut. Elliot yang menyadari dengan apa yang dilihat oleh Anna, dia pun terus memperhatikan Anna dari kejauhan. Di malam harinya setelah pemakaman, Anna makan malam di restoran bersama Paul. Sebenarnya malam itu Paul ingin melamar Anna, tapi Anna malah salah paham dan marah. Dia langsung meninggalkan restoran, dan mengemudi di tengah cuaca buruk. Mobilnya melaju dengan kecepatan tinggi, dan dia tidak fokus menyetir hingga akhirnya Anna pun mengalami kecelakaan. Beberapa saat kemudian, terlihat Anna yang terbaring di atas meja jenazah, di rumah duka milik Elliot. Ketika Elliot sedang memotong pakaiannya, tiba-tiba Anna terbangun. Elliot pun berkata kepada Anna bahwa dia sedang berada di rumah duka, dan memberitahukan kenyataan bahwa Anna sudah dinyatakan meninggal akibat kecelakaan yang dia alami sebelumnya. Anna, sepertinya masih belum bisa menerima kenyataan tersebut. Sampai Elliot menunjukkan surat dari rumah sakit, yang menyatakan bahwa Anna sudah mati. Namun Anna yang masih belum percaya dengan pernyataan itu, menganggap bahwa ini hanyalah mimpi. Sementara itu, Paul masih belum mengetahui kalau Anna telah meninggal. Dan ketika dia mencari Anna ke rumah orang tuanya, disinilah Paul baru mengetahui bahwa Anna sudah meninggal. Kenyataan itu tentunya sulit diterima oleh Paul. Dia pun merasa sangat terpukul atas kematian kekasihnya tersebut. Begitu juga dengan Anna sendiri, yang masih belum percaya bahwa dirinya sudah mati. Karena dia masih bisa berbicara dengan Elliot, yang dengan sabar mengurus jasad Anna. Kembali ke pagi setelah malam kecelakaan. Saat itu, ibu Anna sempat datang, untuk melihat putrinya yang sudah meninggal. Ibu Anna mengatakan, untuk apa mengurus jasadnya dengan begitu rapi, jika jiwanya sudah tidak ada lagi. Tapi Elliot bilang, bahwa jiwanya masih ada, seakan mengisyaratkan kalau Anna masih belum menerima kematiannya. Sebelum pergi, Ibu Anna berpesan bahwa dia ingin melihat rambut putrinya, kembali berwarna coklat saat di acara pemakaman nanti. Karena sebelum meninggal, Anna sempat mewarnai rambutnya dengan warna merah, yang sebenarnya itu tidak disukai oleh sang ibu. Beberapa hari sebelum pemakaman dilakukan, Anna sempat tersadar, dan masih berpikir kalau dia belum mati. Anna pun berusaha mencari pertolongan, dan di waktu yang sama, Paul datang ke rumah duka, memohon kepada Elliot, agar mengizinkannya untuk melihat jasad kekasihnya. Namun Elliot tidak mengizinkannya, karena Paul bukan keluarga Anna. Sebenarnya, saat itu Anna bisa mendengar suara Paul di luar. Dia terus berteriak meminta tolong, tapi usahanya itu percuma, karena suaranya tidak mungkin bisa didengar oleh orang yang masih hidup. Kemudian setelah Paul pergi, Elliot kembali masuk ke dalam, di mana Anna sudah menunggunya di balik pintu. Anna sangat marah kepada Elliot dan menganggap Elliot jahat kepadanya, serta menyalahkan kematiannya yang dia anggap adalah ulah Elliot. Meskipun merasa kesal kepada Anna yang masih sulit untuk menerima kenyataan pahit tersebut, Elliot dengan sabar menjelaskan bahwa hanya dialah yang bisa melihat dan berbicara dengan Anna, sedangkan orang lain hanya akan melihatnya sebagai mayat. Sementara itu, Paul yang merupakan seorang pengacara, sedang melihat mobil Anna pasca kecelakaan. Mobil itu terlihat sangat hancur, serta masih banyak terdapat noda darah di dalamnya.
Entah kenapa saat itu, Paul seperti melihat sosok Anna di depannya, yang membuat pikirannya semakin kacau, sehingga dia pun meminta bantuan kepada temannya yang bernama Tom, untuk membantunya agar bisa melihat jasad Anna. Namun Tom dengan berat hati mengatakan, bahwa dia tidak bisa membantu Paul untuk melihat jasad kekasihnya tersebut. Di rumah duka, Anna yang masih keras kepala dan belum bisa menerima kenyataan kalau dia sudah mati, berusaha untuk menyerang Elliot menggunakan gunting bedah. Tapi Elliot malah mempersilahkannya, dan hal itu justru membuat Anna mengurungkan niatnya tersebut. Lalu setelah Anna mulai tenang, Elliot pun menjelaskan tentang kemampuan khususnya bahwa dia memiliki indera keenam, yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati, dan membantu mereka bertransisi untuk pergi ke alam baka. Namun Anna tidak percaya dengan hal itu. Dia terus berdebat, sehingga membuat Elliot semakin kesal. Yang padahal dia harus segera mengurus Anna, yang pemakamannya akan dilakukan beberapa hari lagi. Keesokan harinya, Anna seperti sedang bermimpi. Dia dihampiri oleh arwah lain yang bernama Nyonya Whitehall. Nyonya Whitehall bilang, bahwa Anna belum siap untuk mati. Ketika Anna bangun, entah kenapa dia merasa sangat marah, dan kemudian menghancurkan barang-barang di tempat itu. Di sisi lain, di acara pemakaman Nyonya Whitehall, terlihat Jack murid Anna datang ke sana. Jack mengira, saat itu adalah acara pemakaman Anna. Di sana Jack bertemu dengan Elliot, dan mereka lalu mengobrol tentang Anna dan kematiannya. Kemudian Elliot pun pamit, untuk kembali mengurus Anna, yang sampai saat ini masih belum percaya jika dirinya sudah mati. Begitu juga dengan Paul yang selalu bermimpi tentang Anna, yang mengisyaratkan, bahwa dia juga masih belum bisa mengikhlaskan kepergian Anna. Di hari-hari terakhir sebelum pemakamannya, Elliot memberikan Anna sebuah gaun pemakaman, yang sebelumnya diberikan oleh ibu Anna. Saat itu Elliot tidak menyadari, jika ternyata Anna telah mengambil kunci dari sakunya. Kemudian ketika Elliot pergi, Anna pun berusaha keras untuk keluar. Namun kuncinya sempat patah, sehingga hal itu benar-benar memakan waktu bagi Anna untuk bisa membuka pintu. Di waktu yang sama, Elliot yang menyadari kalau kuncinya tidak ada di sakunya, dia pun kembali ke rumah duka. Anna yang saat itu berhasil membuka pintu, kembali masuk ke dalam saat melihat Elliot yang kembali pulang. Anna yang sedang bersembunyi, menemukan sebuah telepon dan langsung menghubungi Paul kekasihnya. Paul pun mengangkat teleponnya, dan mendengar Anna yang meminta tolong. Namun, Paul merasa dia hanya berhalusinasi, dan langsung menutup teleponnya. Elliot pun berhasil menemukan Anna, dan langsung menunjukkan cermin kepadanya. Di sini Anna yang melihat dirinya sendiri yang pucat seperti mayat, akhirnya percaya kalau dirinya sudah mati. Yang padahal, kenyataan yang sebenarnya tidak seperti itu. Jack yang malam itu lewat di depan rumah duka, tidak sengaja melihat Anna yang sedang berdiri di balik jendela, yang menandakan bahwa Anna sebenarnya masih hidup. Tak hanya itu saja, Anna juga meninggalkan jejak nafas yang mengembun, dan sidik jarinya di cermin. Namun karena saat itu Anna menutup mata, sehingga dia tidak melihat ketika Elliot menghapusnya. Dan pada momen inilah, Anna pun akhirnya percaya kalau dia sudah mati. Anna juga tidak berontak lagi, dan hanya bisa pasrah ketika Elliot mengurus dirinya untuk dimakamkan. Di tempat lain, Paul yang saat itu sedang mengambil barang-barang Anna di sekolah, dihampiri oleh Jack, yang mengatakan bahwa dia sempat melihat Anna di jendela rumah duka tadi malam. Di waktu yang sama, ada seorang polisi yang datang ke rumah duka, untuk melihat jasad adik laki-lakinya yang kecelakaan. Sama seperti Anna, laki-laki itu sebenarnya juga masih hidup. Namun Elliot telah menyuntikkan sesuatu ke tubuhnya, sehingga dia pun terlihat seperti orang yang benar-benar sudah mati. Keesokan harinya saat pemakaman laki-laki itu, Jack datang ke sana, karena dia masih penasaran dengan sosok Anna yang kemarin dia lihat. Entah kenapa, Jack merasa yakin kalau Anna sebenarnya masih hidup. Elliot kemudian menghampiri Jack, dan mengatakan, jika kita bisa melihat dan berbicara dengan orang yang sudah mati, itu adalah sebuah anugerah. Jack yang masih kecil dan polos, tentunya sangat mudah dicuci otaknya oleh Elliot. Elliot juga bilang kepada Jack, bahwa dia akan mengajari Jack untuk melatih kemampuannya itu. Di tempat lain, Paul tidak sengaja melihat ke sebuah toko yang memajang gaun tidur berwarna merah, yang sama seperti milik Anna kekasihnya. Paul yang saat itu kembali kepikiran tentang Anna, dia pun pergi ke rumah duka. Elliot menyapa Paul dengan ramah. Tapi Paul yang dikuasai emosi, langsung menanyakan tentang keberadaan Anna. Dan untuk memastikan apakah kekasihnya itu masih hidup, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Jack kepadanya. Elliot bilang kepada Paul, kalau Jack itu adalah anak kecil dan mungkin saja dia hanya berhalusinasi. Sebenarnya Anna saat itu bisa mendengar suara Paul. Tapi dia hanya diam,
sambil mendengarkan suara Paul yang terus memaksa untuk membuka pintu. Namun di sini Elliot sama sekali tidak mengizinkannya. Merasa kesal dengan perlakuan Elliot, Paul pun pergi ke kantor polisi, meminta kepada Tom untuk mengeluarkan surat penggeledahan. Tapi Tom tidak bisa memberikannya karena dia percaya kalau Anna sudah mati. Namun Paul terus menentang dan beranggapan kalau Anna masih hidup. Paul juga yakin bahwa Elliot telah membius Anna dengan obat yang membuat orang seolah-olah terlihat sudah mati. Sebenarnya Tom sangat ingin membantu Paul. Tapi karena tidak ada bukti tentang hal tersebut, mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan penggeledahan. Singkat cerita, beberapa jam sebelum upacara pemakaman Anna, Elliot bertanya kepada Anna tentang apa yang dia inginkan di dalam hidupnya. Dengan sedih Anna bilang, jika dia punya kesempatan lagi, dia ingin mencintai Paul dengan benar kali ini. Karena selama ini dia terlalu takut mencintai, dan tidak pernah mencintai Paul dengan sepenuh hati. Elliot yang tersentuh dengan jawaban Anna sempat membukakan pintu keluar. Memperbolehkan Anna untuk pergi jika dia mau, dan mengambil kesempatan untuk hidup kembali. Namun, Anna yang berpikir kalau dia sudah mati, berdiri di depan pintu, dan membayangkan pergi kembali ke rumahnya. Tapi yang dia lihat justru hal yang mengerikan, yang dimana semua orang sedang melakukan acara pemakaman untuknya. Lalu sesuatu melilit tubuh Anna hingga dia tercekik, dan mengeluarkan belatung dari mulutnya. Bayangan itu seketika membuat Anna mundur dari pintu. Dia seperti ketakutan, dan kesempatannya untuk kembali hidup, kini sudah hilang. Elliot kembali menutup pintu itu, sembari berkata, "Kukira kau berbeda, tapi ternyata kau sama saja. Kau takut pada kehidupan." Dan pintu itu pun kembali dikunci oleh Elliot dari luar. Beberapa jam setelahnya, Jack datang ke pemakaman, menghampiri Elliot yang saat itu sedang mempersiapkan liang lahat untuk Anna. Di sini Jack bertanya, apakah Anna akan dimakamkan karena dia sudah mati? Tapi Jack menjawab bahwa Anna dimakamkan karena sudah tidak ada lagi kehidupan di dalam dirinya. Itu artinya, Elliot tidak menguburkan orang-orang yang sudah mati secara fisik, melainkan dia menguburkan orang-orang yang jiwanya sudah mati dan tidak lagi menginginkan kehidupan. Beberapa jam sebelum pemakaman, Anna disuntikkan sebuah cairan. Cairan yang akan melumpuhkannya sementara dan membuatnya seolah-olah sudah mati. Tapi sebelum Elliot menyuntikkannya, Anna meminta agar memperbolehkannya berkaca dan melihat wajahnya untuk yang terakhir kalinya. Dan saat bercermin itulah, Anna melihat nafasnya yang masih mengembun dan menyadari kalau dia sebenarnya masih hidup. Saat itu Anna ingin berontak. Tapi apa daya, Elliot lebih dulu menyuntiknya dan membuat Anna tidak sadarkan diri. Di acara pemakaman, Paul yang datang, memasangkan cincin pertunangannya di jari manis Anna, dan merasa kalau jari Anna bergerak. Paul sempat terkejut, tapi dia kembali berpikir kalau dia hanya berhalusinasi. Malam harinya setelah pemakaman, Elliot menghampiri Paul, dan mengatakan bahwa mungkin saja Anna masih hidup, dan menyuruh Paul untuk mengecek makamnya. Namun saat di perjalanan menuju makam Anna, Paul malah mengalami kecelakaan. Beberapa detik sebelum kecelakaan tersebut, Paul sempat membayangkan kalau dia telah berhasil menyelamatkan Anna. Namun ketika Paul terbangun, dia mendapati Elliot yang sedang menggunting bajunya. Sembari mengatakan bahwa Paul sudah mati dan sekarang dia sedang berada di rumah duka miliknya. Dan film pun berakhir. Itulah tadi, seluruh alur cerita dari film yang berjudul Afterlife, tahun 2009. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Silahkan subscribe channel ini bagi yang belum, dan like video ini bagi yang suka. Oke, sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Semoga kalian sehat selalu, dan sampai jumpa.